atau tempat pengampunan. Nah, sorry, kita ulangi ya. Kita Romo, ulangi. maaf Romo, boleh diulang. Ya, Saya baik. ulangi Ya, pertanyaannya ya Romo. dalam Buddhisme suatu tempat suci itu bukan karena memiliki kekuatan gaib, melainkan karena memang memiliki hubungan dengan kehidupan Sang Buddha. Menjadi tempat berkembangnya praktek dhamma. Ya, kesucian tempat itu bertujuan untuk membangkitkan keyakinan, ya, sadar, rasa hormat. Oh, karena di sini dulu tempat dibebarkan dhamma, oh, saya tahu khotbahnya apa. Nah, itu membutuhkan rasa hormat kita. Ada makhluk-makhluk yang mencapai ketika kesucian. Nah, itu membutuhkan rasa hormat. Juga memunculkan semangat. Semangat apa? Kalau ada makhluk yang bisa mencapai kesucian, berarti saya pun bisa. Nah, saya memunculkan semangat untuk saya praktek dhamma, begitu. Nah, tempat itu dianggap tempat suci, tapi bukan sebagai tempat yang meminta permohonan untuk mendapatkan sesuatu, pengampunan atau mujizat dan sebagainya. Nah, dalam Mahaparinibbana Sutta, Sang Buddha menjelaskan ada 4 tempat suci yang patut diziarahi atau patut didatangi oleh umat Buddha, yaitu Lumbini, tempat kelahiran; Bodh Gaya, tempat mencapai pencerahan; Isipatana atau Sarnath atau Benares, itu adalah tempat uh, khotbah yang pertama, ya, pemutaran roda dhamma, ya, Dhamma Cakkappavattana Sutta. Dan yang terakhir adalah Kusinara, yaitu tempat Sang Buddha mencapai parinibbana. Jadi 4 tempat ini dianggap empat tempat suci yang bisa kita datangi untuk membangkitkan keyakinan, rasa hormat, dan juga semangat untuk kita praktek dhamma. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Romo. Untuk pertanyaan selanjutnya dilanjutkan Hmm. oleh rekan saya. Baik. Baik, siang Romo. Hmm. Saya ingin bertanya kepada Romo. Hmm. Saran terhadap pendidikan terhadap agama-agama dunia ke depannya gimana, Romo? Oh ya, menurut Buddhisme Theravada khususnya, pendidikan agama hendaknya tidak berhenti pada penguasaan doktrin, ya, sebenarnya ritual, tapi harus membentuk manusia yang bermoral. Jadi pendidikan itu berusaha untuk membentuk moral manusia lebih baik. Nah, terus menjadi lebih bijaksana. Juga mampu mampu hidup harmonis dengan lingkungan. Ya. Nah, tujuan pendidikan dalam agama Buddha khususnya adalah mengembangkan kebajikan, kusala, terus mempunyai pengandalan diri, sila, juga mempunyai praktek dhamma, yaitu kasih sayang, cinta kasih, ya, belas asih, juga keseimbangan batin. Kemampuan untuk seorang itu bisa berpikir tahu ada kebijaksanaan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang ini membuat dia terjerumus pada pengotor batin atau tidak, begitu. Kira-kira seperti itu. Pentingnya kita belajar dhamma. Baik, Romo. Pertanyaan selanjutnya, apa saran Romo bagi Menteri Agama dan pemerintah dalam menciptakan kerukunan umat beragama? Oh ya, ini baik. Ini pertanyaan yang agak sulit sebenarnya. Ya, kalau dilihat, ya, sebagai pemerintah itu punya tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya uh, secara adil. Ya, kalau di dalam um, dasar negara kan harus memberikan atau melindungi, memberikan hak dan wewenang setiap negara untuk secara adil tanpa membedakan agama, suku maupun latar belakang. Jadi hak mereka harus benar-benar dipegang, gitu kan. Jadi kerukunan tidak dapat dibangun hanya karena peraturan, tetapi harus didukung oleh, yaitu rasa keadilan, rasa kesejahteraan, ya, rasa sejahtera, ya, terus juga pendidikan, juga
Yang paling penting adalah rasa saling menghormati kebebasan masing-masing orang untuk menjalankan agamanya. Ya, negara hendaknya menjadi pelindung bagi semua kelompok, bukan satu kelompok, bukan memihak satu keyakinan saja, tapi harus menjadi pelindung kelompok tersebut, sehingga terciptalah nanti kerukunan beragama. Kira-kira seperti itu. Baik, baik Romo. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses terjadinya alam semesta ini menurut agama Romo? Nah, baik. Eh, dalam Buddhisme Theravada tidak mengajarkan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh satu makhluk ya. Tapi Sang Buddha menjelaskan bahwa alam semesta ini mengalami siklus yang namanya pembentukan, perkembangan, kehancuran, dan pembentukan kembali. Nah, itu namanya kalau dalam bahasa Palinya samwata dan wiwata. Nah, jadi bentuk proses pengurusan. Jadi yang berlangsung tanpa awal dan juga tanpa awal yang dapat kita ketahui karena memang sudah ada gitu. Semua fenomena karena terjadi karena hubungan sebab dan akibat ya, sebab akibat ya yang menjadi saling berkondisikan yaitu paticca samuppada. Setelah hukum karma ya. Bukan karena kehendak satu makhluk atau ada person yang mengatur ya. Jadi dalam arti alam semesta ini memang sudah ada gitu kan. Nah, itu mengalami proses terus menerus. Dalam Aganya Sutta Sang Buddha menerangkan bahwa proses munculnya kembali alam semesta ini, dunia ini setelah kehancuran, setelah hancuran kosmis terbentuk kembali. Ketika alam terbentuk kembali, ada makhluk-makhluk yang sesuai dengan karmanya, ya, sesuai dengan kondisinya. Nah, itu terlahir di situ. Nah, itu akan membentuk namanya lalu berkembang, jadilah yang disebut yang sekarang dunia seperti itu kira-kira. Baik. Pertanyaan terakhir, apa peran mahasiswa dalam dialog dan toleransi beragama menurut Romo? Ini berarti kembali lagi sama mahasiswa sebagai suatu orang generasi intelektual yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijaksanaan, ya, mengembangkan kebijaksanaan, moralitas, dan yang paling penting adalah kepedulian sosial, ya, kepedulian sosial. Pengetahuan yang tinggi hendaknya juga disertai dengan sikap rendah hati dalam arti ya kita mudah sikap rendah hati lah. Bukan rendah diri ya, rendah hati ya. Kalau rendah diri beda. Ini rendah hati. Nah, terus kemampuan kita berdialog, terus juga penghormatan terhadap perbedaan. Mahasiswa diharapkan menjadi teladan dalam membangun persatuan, bukan memperbesar konflik. Sekali lagi, bukan memperbesar konflik. Ya, akibat perbedaan dalam arti perbedaan pandangan. Orang kan pandangannya beda-beda. Nah, kita jangan menjadi penyebab konflik, tapi harus menjadi pendamai. Kira-kira seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Romo. Pertanyaan selanjutnya itu bakal dilanjutin sama teman saya. Baik, baik, Sore Romo, izinkan saya baik. bertanya. Mm-mm. Pertanyaan pertama dari saya, bagaimana supaya manusia bisa selamat masuk ke surga atau nirvana? Lalu apakah yang harus dilakukan? Ya, baik. Sekali lagi dalam agama Buddhis Theravada dibedakan antara surga, dewa loka, alam dewa dengan nibbana ya. Nibbana itu bukan tempat ya, bukan tempat ya. Nibbana itu satu objek batin, objek pikiran ya. Beda. Kalau surga tempat. Nah, nibbana ini terbebas dari ketupat keadaan, waktu dan tempat. Kalau saya bilang tingkatannya ketupat keadaan, waktu dan tempat. Jadi tidak terbebas dari keadaan, terbebas oleh waktu, terbebas oleh tempat. Ya. Nah, uh, tujuannya beda-beda. Surga adalah salah satu dari alam kelahiran yang membahagiakan, yang membahagiakan. Ya, sebagai kalau kita berbuat karma baik, ya berbuat satu hal yang baik, nah itu akan mengakibatkan kita terlahir di alam surga. Tetapi kehidupan di sana itu dikatakan di dalam agama Buddha tidak kekal. Nah, kita setelah perbuatan hasil perbuatan baik yang kita lakukan yang mengkondisikan kita terlahir di sana selesai,
kita akan meninggal dan bisa terlahir di alam yang mana kita tidak tahu, terlahir kembali sesuai dengan kondisi karma yang saat kita meninggal apa yang mencetus gitu. Nah, sebaliknya nibbana adalah tujuan tertinggi, tidak terlahir kembali, bebas dari seluruh ketidakpuasan, lenyapnya keserakahan, lenyapnya kebencian, dan juga lenyapnya kebodohan batin. Sehingga nibbana adalah tempat yang suci dalam materi Buddhis, dan juga nibbana tidak mengkondisikan kita terlahir kembali. Ya, itu aja kira-kira konsep Buddhis. Baik, pertanyaan Bagaimana kedua. caranya? Yang mengembangkan jalan mulia berunsur 8. Sorry. Baik, Romo. Pertanyaan kedua. Jika ada banyak orang tidak beragama, apakah ada hukuman bagi mereka? Lalu bagaimana jika orang beragama justru lebih banyak dosa dibandingkan dengan orang-orang beragama itu? Lalu bagaimanakah keadilan Allah di situ? Keadilan menurut Buddhisme ya. Ya, baik. Keadilan menurut Buddhisme tidak mengajarkan bahwa seorang dihukum karena dia menganut ajaran tertentu ya. Tapi yang menentukan adalah akibat dari kehidupan orang tersebut ya, adalah orang tersebut melakukan apa, itu yang menjadikan yang disebut dengan kama, perbuatan yang dilakukan dengan niat cetana. Kama itu perbuatan yang dilakukan dengan niat, ada cetana, ada kehendak. Nah, ada niat, ada kehendak. Karena itu seseorang yang tidak beragama tetapi banyak berbuat kebajikan, saya tidak beragama, tapi saya banyak berbuat kebajikan. Itu tetap dia akan menuai buah karma yang baik. Bukan berarti karena tidak beragama, dia tidak dapat tempat yang baik. Bukan. Tetap kalau dia banyak berbuat kebajikan, baik beragama maupun tidak, dia akan dapat tempat yang baik. Gitu. Sebaliknya seseorang yang mengaku beragama tertentu, dalam Buddhis ya, tetapi dia banyak melakukan kejahatan, ya, otomatis tetap akan menerima akibat dari perbuatan perbuatan tidak baiknya. Nah, sehingga dia mengalami yang disebut dengan ketidakpuasan atau penderitaan. Kira-kira seperti itu kira-kira jawabannya. Baik, Romo. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana konsep keselamatan menurut keyakinan agama Romo? Ya, konsep keselamatan sekali lagi bukan dipahami sebagai masuk surga ya, masuk surga untuk selama-lamanya, tetapi melainkan bahwa kita terbebas dari siklus ketidakpuasan, siklus kelahiran kembali, ya, siklus kelahiran kembali itu samsara. Nah, keselamatan tertinggi adalah nibbana, yaitu padamnya seluruh noda-noda batin, pengotor batin, yaitu kilesa, pengotor batin, sehingga tidak ada lagi sebab atau pengotor batin itu kan loba dosa moha, keserakan, kebencian, dan kebodohan batin. Nah, kalau sudah tidak ada lagi sebabnya, bahan bakarnya, nah kita tidak bisa lahir kembali. Kalau tidak lahir kembali, ya kita akan merealisasi nibbana. Jadi sekali lagi, surga hanyalah salah satu salah satu buah atau hasil dari karma baik, tapi bukan tujuan akhir umat Buddhis, khususnya Theravada. Ya. Tujuan akhir umat Buddhis Theravada adalah nibbana, di mana kondisinya kita tidak mengalami kelahiran kembali, terbebas dari loba dosa moha, menjadi suci, dalam arti seperti itu kira-kira. Oke, baik, Cukup? Romo. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selamat siang, Romo. Izin Ya, saya menanyakan 4 pertanyaan terakhir. baik. Oke. Yang pertama, mengapa ada kejahatan di dunia ini? Dari manakah sumbernya dan apakah ada hukuman bagi yang melakukan kejahatan di masa akhir hidupnya? Baik. Ya. Sumber kejahatan, sekali lagi kalau di dalam Buddhisme bukan
bukan satu makhluk, ya, bukan iblis, bukan kehendak, juga bukan kehendak dari eh, yang disebut dengan adi kodrati, ya, bukan. Tapi melainkan batin manusia sendiri yang dikuasai oleh, ya, tadi pengotor batin tadi, ya, tiga pengotor keserakan, kebencian, dan kebodohan batin. Jadi ketiga hal ini yang menjadi akar, jadi akar untuk akar yang tidak baik yang jadi penyebab munculnya berbagai perbuatan jahat melalui pikiran, melalui ucapan, dan juga melalui tindakan. Ya, kira-kira seperti itu kira-kira. Nah, dari mana sumbernya? Ya dari pikiran kita sendiri, gitu kira-kira. Sang Buddha juga menjelaskan di dalam satu sutta, yaitu bahwa segala perbuatan jahat yang berakar pada tiga akar tadi itu akan menyebabkan, maksudnya perbuatan jahat yang berakar tiga akar tadi akan menyebabkan dia terlahir di alam-alam yang menderita. Sebaliknya, kalau dia melakukan perbuatan yang tidak dilandasi oleh tiga akar tadi, ya, tapi dilandasi oleh tanpa keserakan, tanpa kebencian, tanpa kebodohan batin, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Hukuman atas kejahatan itu bukanlah, sekali lagi, bukan pembalasan, bukan balasan dari makhluk-makhluk tersebut, tapi memang buah. Kalau dia melakukan yang buruk, ya dapat yang buruk. Kalau dia melakukan yang baik, ya dapat yang baik. Bukan karena ada sesuatu yang menghukum dia, gitu. Akibatnya juga bisa dirasakan pada kehidupan yang sekarang maupun kehidupan yang selanjutnya, atau maupun kehidupan selanjutnya. Bisa dirasakan oleh kehidupan yang sekarang. Andaikan kita mencuri, kemudian mencuri mobil, ketahuan, ditangkap, ya kita di penjara di tempat yang menderita. Kenapa? Kadang-kadang bisa dipukuli. Nah, itu kehidupan yang sekarang. Kehidupan selanjutnya ada, gitu kira-kira hukuman. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Romo. Untuk Ya. selanjutnya, bagaimana asal mula manusia menurut agama Buddha? Nah, menurut agama Buddha, khususnya Theravada, manusia bukan diciptakan kembali oleh Tuhan Pencipta, ya. Makanya Sang Buddha menjelaskan bahwa kehidupan makhluk ini muncul karena memang ada hubungan sebab akibat, gitu. Kondisinya tepat, hukum kama. Nah, kamanya cocok, bersesuaian. Nah, di dalam satu sutta yang memang sangat jelas dikatakan di dalam membahas ini, yaitu Aganya Sutta, yaitu bagian Digha Nikaya 27, itu Sang Buddha menjelaskan bahwa dunia ini terbentuk kembali. Pada saat dunia ini terbentuk kembali, ada makhluk-makhluk yang memiliki kondisi atau karma, ya, hasil perbuatan dia yang cocok untuk di tempat itu, sesuai dengan di tempat ini. Maka dia, karena cocok, dia lahir, terbentuk di situ. Lahir dalam kata Buddhis bukan lahir, ya, tapi terbentuk di situ. Nah, terbentuk di situ, atau terlahir di situ, nah itu dia sesuai dengan kondisi alam, bumi yang baru terbentuk. Bumi yang terbentuk ini sangat boleh bilang sangat panas dan ya boleh bilang baru terbentuk, gitu kan. Nah, mendidih, gitu kan. Suhunya tinggi sekali. Nah, rupanya itu sesuai, tapi seiring waktu dia, bumi mendingin. Nah, dia juga membentuk. Nah, terjadi perubahan-perubahan sesuai dengan apa yang dia makan, juga apa yang dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan. Makin dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, makin dia terbentuk membuat yang baik. Terjadi perubahan fisik maupun batin. Nah, batin dan fisiknya terbentuk, maka jadilah kehidupan bermasyarakat, terbentuklah tatanan sosial. Nah, jadilah itu yang disebut dengan terjadinya manusia ada di bumi kita. Gitu, kira-kira begitu, kira-kira singkatnya, ya. Kalau secaranya panjang sekali. Baik, Romo. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, mengapa manusia ada di bumi ini? Apa tujuan manusia diciptakan? Ya, seperti tadi, ya, tujuan manusia diciptakan
adalah untuk ya sebetulnya mengikis kekotoran batin gitu kan. Itu tujuannya ya. Yang seperti yang tadi itu juga ya makhluk itu tuh mengalami perubahan fisik karena makanan, karena perbuatan, jadi bentuk yang baru. Karena fisiknya karena makanannya beda, maka perubahan fisiknya juga beda. Sehingga jadilah makhluk-makhluk yang berbeda, bentuknya beda. Di samping dia bentuknya beda, karena makanan itu dalam Buddhis ada 4 ya. Ada yang makanan yang seperti materi, ada makanan yang batin. Nah, makanan batin ini juga ada 3 ya. Kita eh, ada makanan yang sifatnya dari pikiran, ada sifatnya dari perasaan, ada sifat dari eh, eh, kesadaran, faktor mental. Nah, itu ya. Nah, itu ada 4 makanan. Nah, ini makanan ini menjadi membentuk makhluk. Nah, membentuk makhluk jadilah makhluk-makhluk yang berbeda. Nah, karena makhluk-makhluk yang berbeda, maka ya jadilah seperti eh, iya, yang kita lihat sekarang. Ada yang bentuknya beda-beda gitu. Nah, karena bentuknya beda-beda, maka ada manusia di bumi ini. Ada manusia di bumi ini karena uh, ya berbeda-beda membentuk kelompok yang berbeda-beda, tatanan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisinya, kesesuaian moralnya. Maka tatanan sosial itu membentuk kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial jadilah manusia-manusia yang berkelompok. Nah, tujuannya sebetulnya di dalam Buddhis, dalam arti Buddhis, manusia itu bukan diciptakan ya, tapi nggak ada konsep pencipta. Tapi tujuannya kita terlahir sebagai manusia, tujuannya adalah kita untuk berusaha terbebas dari lobak komotor batin. Ya, karena dalam Buddhis manusia itu adalah dianggap makhluk yang mempunyai akal pikiran yang tinggi. Mano dan usa. Mano itu pikiran, usa itu makhluk. Jadi dari kata mano usa. Jadi manusia. Nah, manusia itu makhluk yang punya yang bisa berpikir, mempunyai akal pikiran, tahu mana yang baik, tahu mana yang buruk, gitu. Karena dia tahu mana yang baik, yang buruk, seharusnya dia tahu mana yang harus saya lakukan, mana yang tidak boleh saya lakukan. Nah, jadi konsep seperti itu. Tidak ada konsep tujuan manusia diciptakan, tidak ada. Tapi tujuan kita terlahir sebagai manusia adalah supaya kita jangan melakukan hal-hal yang buruk lagi. Baik, oke. Untuk pertanyaan terakhir pada sesi ini, bagaimana sikap agama Hindu terhadap korupsi dan LGBTQ? Ini yang sangat sulit dijawab sebetulnya. Kalau korupsi otomatis itu bertentangan dengan agama apapun, bertentangan dengan dhamma. Agama apapun melarang korupsi, udah otomatis. Bertentangan dengan dhamma, Buddha dhamma dalam arti ajaran Buddha, ya. Karena termasuk mengambil sesuatu yang tidak diberikan, melanggar sila yang ketiga, yang mengambil barang yang tidak diberikan. Jadi kalau di dalam Pancasila Buddhis ada yang disebut dengan tidak boleh mengambil barang yang tidak diberikan, begitu kan. Sila yang kedua ya. Nah, sila yang kedua bertentangan dengan kejujuran. Sikap jujur dalam Buddhis, sikap jujur itu pasti bertentangan juga. Nah, terus kemudian yang pasti adalah didorong oleh ya tadi pengotor batin apa? Serakah. Nah, kalau korupsi itu kan pasti akannya apa? Serakah. Ingin lebih gitu. Nah, itu menyebabkan penderitaan baru. Nah, sedangkan LGBT di dalam Buddhis itu dianggap boleh bilang penyakit, ya. Nah, penyakit atau juga sebagai hasil karma. Nah, ya. Jadi Sang Buddha mengatakan bahwa LGBT itu ya kalau sudah jadi LGBT bukan harus kita musuhin, tapi bagaimana kita orang yang terlahir sebagai LGBT ini bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan baik,
dikondisikan untuk melakukan perbuatan baik. Nah, pada saat dia meninggal dan akan terakhir kembali, dia tidak menjadi LGBT lagi, tapi menjadi makhluk yang lebih baik. Seperti itu kira-kira. LGBT tidak dilarang dalam Buddhis, tapi itu hanya sebagai suatu penyakit, sebagai hasil. Yang penting adalah kita berusaha untuk mengembangkan sikap cinta kasih, sikap belas asih, penghormatan terhadap orang yang terlahir sebagai LGBT itu dibuat dia dimanusiakan sebagai manusia, ya, dimanusiakan sebagai menjaga martabat dia sebagai manusia. Kira-kira itu. Jadi sekali lagi Sang Buddha mengajarkan kita untuk pengendalian diri dari nafsu maupun nafsu indera, juga hidup bermoral dan juga menghindari perilaku dalam arti perilaku seksual yang tidak sesuai, yang menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Romo. Ya, cukup menjawab? Sudah terjawab semuanya. Terima kasih untuk Oke, terima jawabannya. kasih. Ya. Ini baterai saya juga udah mulai low nih. Oh, Baterai iya. laptopnya. Saya lupa cas. Oh, Ya, Baik. terima kasih baik. Romo atas Baik, ya. jawabannya. Terima Terima kasih kasih, Romo. sama-sama. Ya, terima kasih atas waktu Terima kasih dan Romo. ilmunya Romo. Mudah-mudahan Makasih, Romo. Ya. Mohon maaf ya, cukup panjang. Ya. Kita yang terima Ya, kasih mudah-mudahan Romo. bisa Terima menjawab kasih. semua, bisa memuaskan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Ya, Ya Romo. Terima kasih Makasih, Romo. Romo. ya. Terima kasih Romo. Oke, kita sama beraktivitas masing-masing. Ya, Ya. semoga Terima kasih Romo. adik-adik semua juga bisa ya terus menjaga kesehatan, juga menjaga kondisi supaya tetap bahagia. Ya, kalau kita bahagia, kita bisa melakukan banyak-banyak perbuatan baik. Terima kasih. Iya. Saya izin live ya. Terima kasih Romo. Iya, terima kasih Baik banyak Romo. Romo. Terima kasih Romo. Baik. Terima kasih, Oke, Romo. izin live ya. Iya. Ya. Anjing, lama banget, Cut. Hey, Dah, gue keluar dah. akhirnya